nikmat dari Allah Subhanahu. Ulama yang mengatakan diku darika khairun, diku darika khairun min wus'ati mustashfa. Sempitnya rumahmu itu lebih nikmat daripada indahnya luasnya rumah sakit. Rumah kita yang sempit, rumah kita yang apa adanya, itu tetap nikmat yang besar dari Allah dibandingkan dengan tempat yang lain yang bukan punya kita. Na'udzubillah, tempat tersebut tempat pengobatan, rumah sakit dan lain sebagainya, ini tetap lebih baik. Bahkan dikatakan lagi, tikar di rumahmu itu lebih empuk daripada kasur di rumah. Tikar, kita tidur di tikar di rumah, ambal mungkin, kalau bangun banyak bekas-bekasnya itu lebih nikmat, lebih empuk daripada kasur di rumah sakit. Artinya kalau kita tidurnya enak di rumah sakit, tetap itu enggak enak. Karena apa? Di situ tempatnya orang sakit. Alhamdulillah, biar kita tidurnya apa adanya, alhamdulillah kita sehat walafiat. Apa sih yang bikin kita itu gengsi, yang bikin kita itu tidak merasa bersyukur? Kita tidur di rumah dengan nyaman, padahal mulianya manusia, yang dicintainya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur dengan beralaskan tikar, kemudian berbantalkan sandal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur beralaskan tikar, sandalnya dibersihkan, dibuat bantal. Orang yang paling mulia dengan keadaan seperti itu sempat dilihat oleh sahabat sampai menangis. Hai Rasulullah, engkau adalah paling mulianya makhluk, paling dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur dengan keadaan seperti ini. Padahal mereka para raja-raja Romawi tidur beralaskan kasur dan sutra. Begitu kan sama para sahabat. Apa katanya Rasulullah SAW? Ya sebentar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seakan-akan kamu adalah orang yang asing. Orang asing itu gimana sih orang asing? Ya mampir sebentar, habis itu jalan lagi. Atau dalam kesempatan yang lain diceritakan sama Rasul, ngapain repot-repot? Kita ini hidup di dunia seperti orang jalan. Di tengah perjalanan lagi kepanasan, kita mampir di sebuah pohon yang rindang. Enak apa enggak di dunia, di rindang-rindang. Waktunya panas kita mampir ke pohon yang rindang. Enak, sejuk. Tapi apakah kita akan tetap di situ terus-terusan? Seenak-enaknya, sepoi-sepoinya angin, sesantai-santainya tempat itu, tetap kita sebentar aja di situ. Habis itu kita lanjutkan perjalanan kita. Sama kita hidup di dunia ya seperti ini. Makanya kalau ulama mengajarkan, kalau kita melihat orang-orang yang lagi pakai barang-barang yang mewah, punya kehidupan yang mewah, katakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Katakan dalam hati, ya Allah, tidak ada hidup kecuali kehidupan di akhirat. Dengan demikian kita nggak iri, nggak susah hatinya. Lihat orang lain senang. Kalau bisa, ya malah senang, temennya tambah harta, temennya tambah senang, kita ikut senang. Naudzubillah kalau kena penyakit. Naudzubillah kalau kena penyakit. Apa penyakit? Penyakit hasud, iri. Temennya tambah rezeki, tambah susah. Temennya ganti motor, tambah susah. Ya. Temennya nambah rumah, tambah susah. Sempit hatinya. Kenapa? Hasud, iri. Naudzubillahi min. Gara-gara apa? Gara-gara enggak bersyukur. Makanya apa yang kita punya semua syukuri. Alhamdulillah. Khususnya pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah hadir majelis yang mana sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadir majelis itu lebih baik daripada sholat 1000. Bukan sama, tapi lebih baik
daripada sholat 1000 rakaat. Ada yang bisa sholat 1000 rakaat di sini? Ada. Capek. Tapi dengan kita duduk sambil minum es lagi, sudah enak, sambil minum kopi, nyantai, dapat pahala lebih besar daripada orang sholat 1000 rakaat. Lebih besar daripada menjenguk 1000 orang sakit. Orang sakit banyak, mungkin di rumah sakit banyak orang sakit lebih dari 1000. Tapi masa iya mau kita masukin semua satu-satu, tanya gimana kabarnya, banyak kan, dan tidak cukup 1 jam ya. Alhamdulillah cuma 1 jam aja kita diberikan kesempatan duduk nyaman 1 jam, tapi pahalanya luar biasa. Dan juga dengan hadirnya kita ke majelis ini, kita dapat janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni. Siapapun yang hadir ke sini, niatnya baik atau tidak baik, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat tanda lagi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man ahabba an yandura ila utaqaillah falyandur ilal muta'allimin." Siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan dari neraka, maka lihatlah orang-orang yang belajar. Alhamdulillah, insyaallah kita semua dapat tanda dari Allah, bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harap-harapkan pertolongannya, Nabi yang kita rindukan perjumpaan dengannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah terus membaca salawat kepada beliau. Kita sudah tahu caranya, kita sudah tahu thariqahnya, tinggal mengamalkan minimalnya salawat sallallahu alaihi Muhammad. Banyak baca sallallahu alaihi Muhammad, kalau bisa sehari lebih daripada 1000 kali. Mudah-mudahan segera kita bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Minggu yang lalu kita sudah 2 minggu yang lalu kita sudah mulai membaca muqaddimah kitab Wasailul Wusul ila Sama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasilah kita untuk sampai bisa mengetahui rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin kenal kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin kenal kita semakin cinta. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal insyaallah kita semakin cinta. Makhluk terindah. Sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengarang satu kitab khusus tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberi judul Muhammad Insanul Kamil. Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang mengatakan manusia, Nabi Muhammad itu manusia biasa, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa mengabulkan doa, maka orang itu telah menunjukkan kebodohannya. Kenapa? Iya, pada zahirnya memang Nabi Muhammad adalah manusia, tapi manusia tidak seperti manusia yang lain. Yang mengatakan tersebut menunjukkan kebodohannya karena dia tidak tahu posisinya, kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membahas hal tersebut dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusohha. Alhamdulillah kita punya guru murid beliau langsung, Habib Hussein bin Agil, hadir tiap bulan mengkaji kitab tersebut di Masjid Nikmatul Kubra Subulus Salam. Biasanya hari Senin awal bulan atau akhir bulan. Kalau ada kesempatan hadir. Semakin jelas, semakin paham kita mengetahui kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kitab ini fi jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam, dalam keindahan bentuk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling dicinta oleh Allah. Maka bentuknya dan segala hal apapun yang berhubungan sama Nabi Muhammad itu akan menjadi mulia. Jangankan raganya, bahkan kelahirannya aja berbeda dengan kelahiran yang lain. Bagaimana kita baca Sibtut Duror, jelas di situ disebutkan ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'lanatis samawatu wal arduna wa man fihinna bitarhib. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kelahirannya, maka langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu mengucapkan hal-hal penyambutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok beda sama yang lain? Beda. Kita tahu Nabi yang dimuliakan oleh orang-orang Nasrani, Nabi Isa. Yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka apanya? Sejarahnya, sejarah hidupnya, tentang kehidupannya, perjuangannya. Tapi kelahirannya tidak ada. Paling yang diceritakan lahir tanpa ayah. Itu aja kan? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan itu sudah disebutkan semua penyambutannya. Subhanallah, itulah makhluk yang paling sempurna. Diriwayatkan bahwasannya Sayyidatuna Aminah setelah melahirkan dan akan meninggal, beliau ini pernah berkata, aku memang akan mati. Sebelum beliau wafat, aku memang akan mati. Tapi ketahuilah bahwasannya namaku akan disebut-sebut terus sampai akhir zaman, karena aku telah melahirkan manusia paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita dengar namanya Aminah. Bahkan kita lebih sering mendengar nama Aminah daripada mendengar Sayyidatuna Maryam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sayyidatuna Maryam disebutkan, bahkan ada surat khusus dalam Al-Qur'an namanya Maryam. Tapi mana yang lebih sering kita dengar? Sayyidatuna Maryam atau Sayyidatuna Aminah? Sayyidatuna Aminah. Kenapa? Berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang ingin mulia, siapapun yang ingin mulia, sandarkan dirinya kepada Nabi Muhammad, maka dia akan ikut mulia. Habib Ali Al-Habsyi di mana-mana disebut. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Guru Zaini di mana-mana disebut. Kalau hall yang hadir jutaan. Kenapa? Selalu memuji Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang ingin mulia, sandarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fil mawahib, berkata di dalam kitab Mawahib, i'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi asy-syarifi ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyyun misluhu. Ketahuilah bahwasannya dari kesempurnaan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan badannya Nabi Muhammad, raganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah rupa yang belum pernah muncul sebelumnya dan sesudahnya yang seperti beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Nabi Yusuf yang diceritakan dalam Al-Quran, bahkan mereka yang melihat Nabi Yusuf itu sampai mengiris tangannya tanpa terasa saking gantengnya. Terus kenapa kok Nabi Muhammad tidak seperti itu?
Kenapa kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu? Apakah Nabi Muhammad tidak seganteng Nabi Yusuf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam. Maka keindahan, kegantengan yang beliau miliki bukan menjadi mudarat untuk orang lain, akan tetapi menjadikan orang lain yang memandangnya semakin rindu, semakin cinta kepada beliau. Rahmatnya Allah turun kepada Nabi Muhammad, dan ini tidak menjadi mudarat untuk yang lain. Maka nggak ada cerita Nabi Muhammad, orang yang lihat Nabi Muhammad sampai dia iris-iris tangannya, nggak ada. Kenapa? Menjadi keselamatan untuk orang lain. Ya, ini saking gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan gantengnya tidak menjadi kejelekan untuk orang lain. Makanya di sini disebutkan tidak ada makhluk sebelumnya Nabi Muhammad dan setelahnya Nabi Muhammad yang seindah sebagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Hasan bin Sabit dalam qasidahnya, dalam syairnya beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu ainun, dan yang lebih indah daripada kamu tidak akan pernah disaksikan oleh mata. Lebih indah daripada Nabi Muhammad gak akan pernah disaksikan oleh mata. Matanya siapa? Siapapun itu. Siapapun itu, dari dulu sampai akhir zaman, gak ada yang bisa mendapatkan makhluk lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ahsanu minka wa ajmalu minka lam tara qattu ainin wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan lebih bagus daripada kamu tidak akan pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Tidak ada manusia yang lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama itu disuruh sebutkan tentang sifat-sifat surga. Yang disebutkan yang lain itu ada pembandingnya. Makan di bumi juga ada, minum di bumi juga ada, pemandangan indah di bumi juga ada. Tapi kalau disebutkan fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang di akhir zaman belum bisa menemukan. Maka orang yang betul-betul mengenal Nabi Muhammad akan rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu. Khususnya yang lebih mengenal lagi, itu lebih rindu lagi. Makanya Sayyidina Abu Bakar nangis setiap malam, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rindu. Wa syauqa ila Rasulillah. Betapa rindunya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengenal. Bahkan yang cuma tahu aja itu bisa